Contoh berikut, di sini nampak ada dua buah muatan yang berbeda jenis, positif dan negatif. Seperti yang dijelaskan di materi di atas, bahwa untuk muatan yang berbeda jenis seperti ini akan saling tarik-menarik. Nah, apa yang terjadi? Nah, misalkan Q1-nya adalah nilainya 2Q dan Q2-nya Q, maka keduanya akan saling mendekat atau saling tarik-menarik. Besarnya gaya tarik-menarik itulah yang disebut dengan hukum Coulomb. Nah, sekarang bagaimana selanjutnya untuk menentukan besarnya gaya tarik-menarik F? F12 artinya F yang diakibatkan oleh muatan 1 dan muatan 2. Persamanya adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Ya. Ini kalau dilanjutkan, maka hasilnya adalah 2K Q kuadrat per R kuadrat. Karena Q1-nya adalah 2Q, Q2-nya adalah Q. Jadi kalau dikalikan menjadi 2K Q kuadrat per R kuadrat. Berapakah nilai K? Nilai K adalah konstanta ya, nilainya harus sudah hafal kalian, 9 kali 10 pangkat 9. Nah ini misalnya jarak kedua muatan adalah 10 cm, maka F12-nya adalah 2K, 2 kali 10 pangkat 9 kali Q kuadrat, kemudian per R kuadrat, R-nya 10 cm dibuat ke dalam meter menjadi 10 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. 2 kali 9 adalah 18, ininya pangkat 9, kemudian Q kuadrat. Kemudian 10 dikuadratkan adalah 100, 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan 10 pangkat negatif 4. Ini kalau disederhanakan menjadi 10 pangkat negatif 2. Kemudian ini naik ke atas menjadi positif, hasilnya 10 pangkat 11. Jadi totalnya adalah 18 kali 10 pangkat 11 Q kuadrat. Oke, nah sekarang bagaimana untuk interaksi tiga muatan seperti ini? Ya, tiga-tiganya sama muatannya positif. Kemudian mereka berjarak masing-masing 5 cm. Dan masing-masing besarnya adalah Q1 2C, Q2-nya 4C, dan Q3-nya adalah 2C. Sekarang yang menjadi permasalahannya bagaimana apa yang terjadi oleh muatan 2 di muatan 2. Coba dipikirkan apa yang terjadi. Ya, jadi muatan 2 memperoleh gaya Coulomb dari masing-masing muatan 1 dan muatan 3. Karena ini semuanya sejenis, maka terjadi saling tolak-menolak ya. Jadi muatan 2 ditolak oleh muatan 1 dan muatan 2 juga ditolak oleh muatan 3. Nah, seperti ini ya. Jadi yang ke arah sini adalah gaya tolak akibat muatan 3, yang ke sini gaya tolak akibat muatan 1. Maka gaya yang terjadi pada muatan 2 merupakan jumlah ya, atau sigma gaya yang terjadi pada sistem ini. Karena arahnya berlawanan, kiri dan kanan, maka hasilnya dikurangi ya. Jadi F2 adalah F21 ke kanan dikurangi F23 ke kiri. Kita cari dulu masing-masing F21 dan F23-nya. Untuk F21 berarti K Q1 Q2 per R kuadrat. Q1-nya sabaraha? Oh, Q2-nya berapa ini? 4 ya. 4, kemudian Q1-nya adalah 2 per R kuadrat. Kemudian di sini R-nya adalah 5 cm dibuat ke dalam meter ya. Ya, jadi 5 cm 5 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Nah ini kan berarti kalau dikalikan hasilnya adalah 8K. Berarti 8 kali 10 pangkat 9. Kalau dikalikan semua menjadi nilainya 72. Ini dikuadratkan 25 kali 10 pangkat negatif 4. Kemudian hasil akhirnya adalah ini dibagi ini hasilnya 2,88. Ini untuk yang F21. Sekarang dengan cara yang sama untuk F23-nya. Karena F ininya juga sama 2 kolom, maka akan diperoleh nilainya sama adalah 2,88. Nah selanjutnya apa yang terjadi di muatan 2 ini atau F2 ini? Maka pada akhirnya F2 adalah merupakan jumlah F secara keseluruhan, yaitu F21 dikurangi F23. Karena nilainya sama, F21-nya adalah 2,88 dan F23-nya juga 2,88, maka kalau dikurangi menjadi 0. Maka dengan kata lain, muatan 2 akan tetap diam, tidak bergerak di tempat sini. Oke, demikianlah. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.